Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iktarina, NIM 18 10 20 10 24 dari kelas PGMI 01 2018. Di sini saya akan menampilkan video tentang animasi media pembelajaran materi malaikat kelas 1 SD. Selamat menonton dan jangan lupa di-subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak-anak, di pelajaran pertemuan kali ini kita akan membahas tentang nama-nama malaikat dan tugasnya. Ada yang tahu nggak apa itu arti malaikat? Baiklah, arti malaikat merupakan makhluk ciptaan Allah yang gaib, berbeda dengan makhluk lainnya. Malaikat tercipta dari nur atau cahaya. Malaikat adalah satu-satunya makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala yang taat dan tunduk kepadanya. Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan malaikat dengan tanpa mempunyai nafsu dan pikiran. Malaikat hanya mengerjakan apapun yang diperintahkan oleh Allah kepada mereka. Malaikat pun banyak, namun dalam kehidupan kita hanya ada 10 nama malaikat yang wajib kita ketahui dan kita imani. Pengertian malaikat dalam bahasa Arab sendiri berasal dari kata malaikah atau malak yang memiliki arti kekuatan. Kata malak ini berasal dari kata masdar al-alukah yang berarti risalah atau misi. Lain hanya menurut istilah dan syariat. Malaikat memiliki pengertian adalah makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diciptakan dari nur atau cahaya, dan sifatnya gaib dan selalu taat serta patuh dalam melaksanakan segala tugas maupun perintah yang diberikan Allah kepadanya. Malaikat memiliki sifat dan karakteristik berbeda dengan makhluk Allah yang lainnya. Sifat yang dimiliki malaikat sangat berbeda dengan makhluk Allah yang lainnya seperti manusia, jin, maupun setan. Malaikat tidak memiliki hawa nafsu dan rasa lapar, seperti halnya yang dimiliki manusia dan jin. Malaikat tidak pernah tidur, tidak pernah makan, dan tidak pernah minum. Malaikat pun senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Malaikat itu gaib sehingga wujudnya pun tidak bisa dilihat oleh mata manusia dan tidak seperti wujud yang digambarkan oleh kebanyakan buku maupun film-film tentang malaikat. Yang kita pelajari yaitu nama-nama malaikat dan tugasnya. Yang pertama yaitu Jibril, sang pemimpin para malaikat, memiliki tugas sebagai penyampai wahyu dan mengajarkannya kepada para nabi dan rasul Allah. Mikail, malaikat yang bertugas untuk memberi rezeki kepada seluruh makhluk Allah. Mikail memiliki pasukan yang dapat membantunya untuk mengatur alam seperti tanaman, hujan, angin, jalannya matahari, bulan, dan bintang yang merupakan proses perputaran siang dan malam. Yang ketiga yaitu Israfil, merupakan malaikat yang akan bertugas di hari akhir. Ia adalah peniup sangkakala pada hari kiamat dan hari kebangkitan manusia dan alam semesta atau Yaumul Ba'ats. Selanjutnya ada Munkar dan Nakir, dua malaikat yang bertugas untuk memeriksa amal dan ibadah manusia di alam barzah. Selanjutnya ada Izrail, malaikat pencabut nyawa. Izrail dalam menjalankan tugasnya dibagi menjadi dua jenis sifat. Jika mereka yang akan mati adalah orang amal dan ibadah yang baik, maka ia akan menyabut nyawanya dengan begitu lembut seringan helaian bulu. Namun sebaliknya, jika yang akan menemui ajal mereka yang jahat, maka keras dan kasar pula cara Izrail mencabutnya. Selanjutnya ada Rokib, yang bertugas untuk mencatat amal ibadah yang baik semasa manusia hidup. Atid bertugas mencatat amal buruk manusia. Selanjutnya ada Ridwan, yaitu malaikat penjaga pintu surga. Yang terakhir yaitu Malik, pemimpin malaikat Zabaniyah dan penjaga pintu neraka. Maksudnya di sini, malaikat Zabaniyah yaitu pasukan malaikat Malik yang bertugas menghukum dan menyiksa manusia di neraka. Itulah materi kita hari ini. Terima kasih. Selanjutnya,
Iman kepada malaikat Allah. Dalam rukun iman, iman kepada malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala menempati posisi urutan kedua. Malaikat adalah makhluk yang memiliki kekuatan dan tugas masing-masing yang diperintahkan langsung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menempati posisi kedua dalam rukun iman, maka sebagai seorang muslim kita hendaknya harus mengimani adanya wujud malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Meskipun kita sendiri tidak dapat melihat malaikat dengan mata kita tetap harus meyakini sebagai salah satu makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Malaikat selalu menyembah Allah dan tidak ada kata untuk melanggar segala apa yang telah Allah turunkan kepadanya. Malaikat adalah makhluk Allah yang paling suci karena jauh dari kata dosa. Tak seorang pun tahu jumlah pasti malaikat Allah. Allah lah yang maha mengetahui beberapa jumlah dan kepastian tentang malaikat. Dalam suatu mukjizat Allah dengan kekuasaan dan kehendaknya, ada beberapa manusia yang dapat melihat dan diperlihatkan malaikat kepadanya. Manusia biasa mungkin memang tidak akan dapat melihatnya. Namun Nabi dan Rasul, manusia yang dihendaki oleh Allah dapat melihat wujud nyata malaikat. Ketika dengan kehendak Allah, malaikat selalu menampakkan diri dalam wujud dan bentuk rupa laki-laki kepada Nabi dan Rasul Allah. Seperti halnya cerita pertemuan yang terjadi antara malaikat Jibril dan Nabi Ibrahim alaihissalam. Selanjutnya, kita akan mempelajari wujud malaikat Allah. Dalam agama Islam telah dijelaskan bahwa wujud malaikat sangat mustahil untuk dilihat oleh mata telanjang manusia, bahkan dengan bantuan alat-alat canggih sekalipun. Mata manusia tidak akan pernah bisa melihat wujud malaikat kecuali dengan kuasa dan kehendak dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal tersebut dikarenakan mata manusia diciptakan Allah dari unsur dasar tanah liat kering dari lumpur hitam yang diberi bentuk, sehingga tidak akan mampu melihat wujud asli dari malaikat Allah yang asalnya terdiri dari cahaya yang sungguh menyilaukan. Maka dari itu, sekalipun Allah Subhanahu wa Ta'ala menghendaki Nabi dan Rasulnya untuk bertemu dengan malaikat utusannya, malaikat akan mengubah bentuk menjadi serupa dengan manusia, karena wujud asli mereka yang sangat menyilaukan mata hingga membutakan mata manusia biasa. Subhanallah, dengan kuasa Allah pula, hanya Nabi Muhammad SAW yang mampu melihat wujud asli malaikat. Bahkan, pertemuannya terhitung hingga 2 kali, yaitu pertemuan Rasulullah dengan malaikat Jibril. Dalam ajaran agama Islam, ibadah dan amalan-amalan yang dilakukan baik manusia maupun jin lebih disukai Allah dibandingkan ibadah yang dilakukan oleh para malaikat. Mengapa demikian? Ada yang tahu nggak? Baiklah, karena manusia maupun jin memiliki akal yang bisa membuat mereka menentukan pilihannya sendiri, berbeda dengan para malaikat yang tidak memiliki pilihan untuk menentukan keinginannya. Malaikat dengan senang hati melaksanakan dan mengemban tugas-tugas yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepadanya. Malaikat lebih memilih untuk tetap taat dan mengerjakan tugas-tugas tertentu dari Allah dalam mengelola alam semesta. Malaikat juga makhluk yang memiliki kecepatan luar biasa. Malaikat dapat melintasi dengan mudah alam semesta secepat kilat atau bahkan lebih cepat lagi, tidak ada seperkiraan detik. Malaikat tidak beribu maupun berayah. Malaikat adalah makhluk Allah yang tunggal. Mereka tidak berjenis baik laki-laki maupun perempuan. Malaikat tidak berkeluarga maupun beranak. Baiklah, itulah video animasi saya tentang materi pembelajaran kelas 1 SD Malaikat. Terima kasih yang sudah nonton dan terima kasih yang sudah subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.